Aku yakin aku berbicara dengannya. Aku melihatnya duduk di sudut pos ronda, menatap kosong ke depan. Aku menawarkan kopi, tapi dia diam. Aku bercanda, tapi dia tak merespons. Dan kini, aku baru saja menerima kabar. Ari ditemukan meninggal, dalam keadaan membusuk. Tapi bagaimana mungkin? Aku masih melihatnya 3 hari yang lalu. Jika dia sudah mati, lalu siapa yang duduk di sampingku malam itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita yang sangat seru, penuh dengan teka-teki dan petualangan. Bersiaplah untuk merasakan petualangan kisah dalam setiap cerita yang kami sajikan. Selamat menonton. Suatu sore yang biasa, aku sedang sibuk dengan pekerjaanku ketika ponselku bergetar. Sebuah pesan dari istriku masuk. "Bang, Ari meninggal." Aku tertegun. Ari? Meninggal? Belum lama ini kami masih bersama, bercanda seperti biasa. Aku membaca pesan selanjutnya. Ari ditemukan di kamarnya dalam kondisi membusuk. Jantungku berdetak cepat. Membusuk? Itu berarti dia telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Namun, bagaimana mungkin? 3 hari yang lalu aku masih melihatnya, bahkan berbicara dengannya. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Pikiranku melayang ke momen terakhir kami bertemu, mencoba mengingat setiap detail. Aku merasa ada sesuatu yang luput dari perhatianku, sesuatu yang mungkin bisa menjelaskan keanehan ini. Malam itu, seperti biasa, setelah sholat Isya aku berkumpul dengan beberapa warga di pos ronda depan masjid. Pos itu cukup besar, ada televisi, dispenser, bahkan kursi-kursi nyaman untuk bersantai. Sejak tinggal di rumah mertuaku, aku memang sering diajak berkumpul oleh warga sekitar. Awalnya aku ragu, karena aku bukan orang yang mudah bergaul. Namun, dorongan dari keluarga membuatku akhirnya ikut berkumpul. Aku mulai terbiasa dengan obrolan mereka, sesekali tertawa mendengar candaan yang dilemparkan di antara tegukan kopi dan isapan rokok. Malam itu, suasana terasa sedikit berbeda. Warga berkumpul seperti biasa, tetapi ada yang janggal. Ari datang ke pos, duduk di sudut dengan wajah pucat. Ia tidak berbicara, hanya menatap kosong ke depan. Biasanya, Ari adalah orang yang suka bercanda, sering menggoda kami dengan leluconnya. Tapi malam itu, dia diam. Wajahnya tampak lebih tirus dari biasanya, bibirnya kering seperti seseorang yang dehidrasi parah. Tatapannya kosong, tak ada kilatan jenaka seperti yang biasa kulihat dalam matanya. Sesekali aku melihatnya menggigit bibirnya, seolah menahan sesuatu, entah kesakitan atau ketakutan. Aku menawarkannya kopi dan rokok, tetapi dia tidak merespons. Aku mencoba berbicara, tapi dia hanya duduk diam selama beberapa menit sebelum tiba-tiba berdiri dan pergi tanpa berkata apa-apa. Aku dan beberapa warga hanya saling berpandangan, bingung dengan tingkah lakunya. "Kenapa dia begitu?" gumam salah satu warga. "Tidak ada yang tahu. Kami hanya membiarkan keanehan itu berlalu begitu saja." Malam berikutnya, ia datang lagi. Kali ini lebih terlambat dari biasanya. Pukul 11 malam, ia tiba di pos ronda dan duduk di sudut yang sama. Wajahnya semakin pucat, dan matanya tampak kosong. Aku kembali mencoba berbicara dengannya, menawarkan rokok seperti malam sebelumnya. Namun, lagi-lagi, ia tidak merespons. Aku mulai merasa tidak nyaman. Aku bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. "Ari, ada apa?" tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Aku mencoba bercanda, tetapi dia tetap diam. Setelah beberapa menit, ia bangkit dan pergi, seperti sebelumnya. Kali ini, ia berjalan keluar desa, bukan ke arah rumahnya. Langkahnya pelan tetapi mantap, seperti seseorang yang sedang mengikuti jalur yang telah ditentukan untuknya. Aku mulai curiga. Ada sesuatu yang tidak beres. Warga lain juga mulai membicarakan perilaku anehnya. Tapi tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Aku mencoba bertanya kepada salah satu temannya, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Beberapa bahkan berkata, mungkin dia hanya sedang ada masalah. Tetapi entah kenapa aku merasa ini lebih dari sekadar masalah pribadi. Hari itu,
Aku sedang di kantor ketika istriku mengirim pesan. Ari ditemukan meninggal. Aku terkejut. Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Ari? Meninggal? Rasanya baru kemarin aku melihatnya tersenyum dan bercanda seperti biasa. Aku membaca ulang pesan berikutnya. Ari ditemukan dalam keadaan membusuk di kamarnya. Darahku tersirat. Membusuk? Itu berarti dia telah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan. Tapi bagaimana bisa? Aku baru saja melihatnya 3 hari yang lalu, duduk bersamaku di pos ronda, berbicara, meskipun dengan ekspresi yang aneh dan kosong. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Pikiranku melayang, mencoba menghubungkan setiap kejadian yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Apakah aku berhalusinasi? Ataukah yang kulihat bukan benar-benar Ari? Aku mengingat kembali malam terakhir kami bertemu. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kering dan pecah-pecah. Tangannya terasa dingin saat aku tanpa sengaja menyentuhnya. Saat itu, aku hanya berpikir dia sedang tidak enak badan, mungkin kelelahan. Tapi kini semuanya terasa berbeda. Aku merasakan sesuatu yang mengganjal, seolah ada kepingan misteri yang belum terungkap. Jantungku berdetak semakin cepat, seolah ada sesuatu yang menekan dadaku, membuatku sulit bernapas. Ketika aku pulang ke rumah, suasana desa sudah berubah. Orang-orang berbicara dengan nada pelan, seolah takut sesuatu akan mendengar. Mertuaku menatapku dengan mata yang memerah, suaranya bergetar saat berbicara. "Bim, Ari sudah meninggal sejak seminggu yang lalu." Aku terdiam. Rasanya seakan-akan seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Seminggu? Bagaimana mungkin? Lalu siapa yang duduk bersamaku di pos ronda selama 3 hari terakhir? Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, tetapi kepalaku dipenuhi pertanyaan. Aku harus memastikan sendiri. Dengan langkah gontai, aku menuju rumah Ari. Jalanan terasa sunyi, bahkan angin malam yang berembus terasa dingin menusuk kulit. Ketika aku tiba, suasana rumah Ari terasa lebih mencekam daripada yang kubayangkan. Bau dupa bercampur dengan aroma anyir memenuhi udara. Aku menahan napas, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang mulai merayap dalam dadaku. Beberapa warga berkumpul di sekitar rumah, berbisik-bisik satu sama lain. Salah seorang warga yang ikut menemukan mayatnya mendekat padaku dan berbicara dengan suara pelan, tubuhnya sudah menempel di kasur. Matanya kosong, wajahnya sudah tidak berbentuk, perutnya membengkak, sudah lama dia meninggal. Aku merasakan gelombang mual yang kuat. Aku teringat kembali pada sosok yang duduk bersamaku beberapa malam lalu. Wajah pucatnya, tatapan kosongnya, kebisuannya yang ganjil. Apakah itu benar-benar Ari? Ataukah sesuatu yang menyerupai dirinya? Aku merasakan sesuatu mengawasi, seperti ada mata yang tersembunyi dalam kegelapan yang memperhatikanku, tetapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku mengusap wajahku, mencoba mengusir pikiran buruk yang mulai merayap masuk. Tapi ketakutan sudah menggigit erat pikiranku. Aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin sesak. Jika itu bukan Ari, lalu siapa yang duduk bersamaku di pos ronda malam itu? Sejak malam itu, aku mulai sering merasa diawasi. Bau busuk kadang muncul di rumahku tanpa alasan. Pernah suatu malam, aku melihat bayangan seseorang berjalan mondar-mandir di luar rumah. Ketika aku mengintip dari jendela, sosok itu berhenti, lalu menoleh ke arahku. Wajahnya, wajah yang hancur, penuh darah, mata yang jatuh dari rongganya. Aku membeku. Tidak bisa bergerak. Itu Ari. Atau sesuatu yang menyerupai Ari. Aku berlari ke kamar, membangunkan istriku. Aku tidak berani menjelaskan apa yang aku lihat. Aku hanya ingin tidur, melupakan semuanya. Namun, malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah hancur Ari muncul dalam bayanganku. Akhirnya, setelah banyak warga mengalami gangguan serupa, kami mengadakan pengajian dan doa bersama. Sejak saat itu, gangguan mulai berkurang. Tidak ada lagi penampakan, tidak ada lagi bau busuk. Perlahan-lahan, desa kembali tenang, meskipun beberapa warga masih merasa waspada ketika melewati rumah Ari, terutama pada malam hari. Meski tak ada lagi keanehan yang terjadi, perasaan was-was masih menggelayuti benakku, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Namun,
Ada satu kejadian terakhir yang terjadi setelah tahlilan ke-40 hari. Malam itu, beberapa warga kembali berkumpul di pos ronda. Kami berbincang seperti biasa, membicarakan hal-hal ringan untuk mengalihkan pikiran dari kejadian-kejadian yang telah kami alami. Malam terasa damai, tidak ada kegelisahan seperti sebelumnya. Tidak ada bau busuk kali ini. Yang ada hanya aroma wangi bunga, samar tetapi jelas terasa. Awalnya, kami mengira itu hanya angin malam yang membawa wangi dari kebun sekitar, tetapi semakin lama, aroma itu justru semakin pekat, seolah sumbernya ada di dekat kami. Ketika beberapa warga melihat ke arah rumah Ari, mereka langsung terpaku. Sosoknya berdiri di depan pagar, menghadap lurus ke arah kami. Kali ini, wajahnya tidak lagi rusak atau penuh darah seperti penampakan sebelumnya. Ia terlihat tenang, tetapi tatapannya tetap kosong. Tubuhnya diterangi cahaya bulan, membuat siluetnya tampak lebih nyata daripada yang seharusnya. Aku ingin berteriak, ingin memastikan apakah itu benar-benar dia, tetapi suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Dalam hitungan detik, sosok itu menghilang perlahan, seolah terserap oleh kegelapan malam. Tidak ada yang berbicara setelahnya. Kami hanya saling berpandangan, mencoba memahami apa yang baru saja kami saksikan. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan. Para warga kembali menjalani rutinitas mereka dengan lebih tenang. Namun, aku masih sering teringat kejadian itu. Teringat wajah Ari yang menatap kosong, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Teringat bagaimana ia menghilang begitu saja di depan mata kami, meninggalkan tanda tanya yang tak pernah terjawab. Dan aku selalu bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang duduk di sampingku di pos ronda malam itu? Apakah itu benar-benar Ari? Ataukah hanya bayangannya yang tersisa, mencari jawaban yang tak pernah ia temukan saat masih hidup? Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.